Kami persilahkan. Kelas berapa tuh? Kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, para asatidz wal asatidah, serta teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillah, ungkapan syukur terkait hadirat Allah Jalla Jalaluhu, Zat yang telah menganugerahkan kita nikmat yang tak terhitung, dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar, serta sholawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman nenek-nenek makan getuk sampai nenek-nenek main Facebook. Betul, dari zaman aki-aki sedarnya putus sampai aki-aki update status. Betul, dari zaman anak-anak main boneka sampai anak-anak pintar WA. Betul, berkat jasa beliau kita menjadi tahu bahwa betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan untuk tidak menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kamu kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Allah menjadikan perintah berbakti dengan larangan melakukan kesyirikan. Ini mengandung arti bahwa berbakti adalah suatu kewajiban yang sangat agung dan mulia. Betapa tidak, ayah kita bekerja keras keringat mencari nafkah untuk kita, sementara ibu kita mengandung 9 bulan lamanya. Makan tak enak, minum tak enak, tidur miring pusing, tengkurap mengap, terletak takut disangka odadi. Teman-teman, saya punya sebuah kisah yang sangat inspiratif. Kisah manusia bukan siapa-siapa di bumi tapi harum namanya di langit. Kisah manusia yang tak dikenal di bumi tapi masyhur namanya di seantero langit. Kisah seorang yang sangat mulia dan kemuliaannya ia dapatkan dari baktinya kepada ibundanya. Siapa dia? Ya, dia adalah Uwais al-Qarni. Uwais hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada Nabi, tapi tak sempat bertemu dengan Nabi. Sehari-hari kerjaan Uwais adalah buruh mengembala kambing milik tetangganya, dan upah yang ia dapatkan untuk merawat ibundanya yang sudah lanjut usia. Suatu hari ibunya berkata, "Wahai Uwais anakku." Lalu Uwais menjawab, "Labbaik ya Umi, aku penuhi panggilanmu wahai ibunda tercinta. Apakah engkau menginginkan sesuatu?" Lalu ibunya menjawab, "Tentu saja wahai anakku, aku ingin sekali berangkat haji. Aku rindu ingin ke Baitullah. Aku ingin merasakan bahwa betapa nikmatnya bersujud di Masjidil Haram," kata ibundanya. Bagaikan tersambar petir, Uwais sangat kaget. Permintaan ibunya jauh dari luar dugaan dan jauh dari kemampuan Uwais yang miskin, dan tinggal di negeri zaman yang amat jauh dari Mekah, terbentang tak kurang dari 1000 kilometer. Uwais tak punya ongkos, tak punya kendaraan, tak punya bekal. Tapi seberat apapun permintaan ibunya, Uwais tak sanggup menolaknya. Lalu Uwais berkata, "Wahai ibunda, kasih
Lalu ibunya tersenyum dan Uwais berkata, wahai ibunda tercinta, berbahagialah karena dengan izin Allah saya akan menghantarkan ibunda berangkat haji ke Baitullah. Insya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Keesokan harinya Uwais membuka tabungannya dan lalu ia gunakan untuk membeli seekor anak sapi. Sambil menunggu hewan kurban lainnya itu, Uwais melakukan hal yang semua orang melihatnya jadi kebingungan. Apa yang Uwais lakukan? Uwais naik turun bukit sambil menggendong anak sapinya. Naik bukit lagi, turun bukit lagi, naik lagi, turun lagi. Setiap hari itu yang dia lakukan. Sampai banyak orang yang meneriakinya, Uwais gila, Uwais gila, Uwais gila. Tapi Uwais tak peduli. Uwais terus melakukannya selama berbulan-bulan. Kenapa Uwais melakukan itu? Karena Uwais akan membawa ibundanya berangkat haji dengan cara menggendongnya. Masya Allah. Menggendong seorang ibu dengan jarak yang amat jauh bukanlah perkara mudah. Melewati gurun